Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman dan jamaah, begitu pula kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang agak redup ini kita masih diberi waktu, kesehatan dan tentu keamanan serta kecukupan, dan lebih daripada itu kita diberi taufik dan hidayah, diberi istiqomah di atas Islam. Sungguh nikmat-nikmat terbaik yang Allah berikan kepada kita, hendaknya dan sudah sewajibnya kita syukuri. Apalagi kita berada pada bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Muharram. Lebih lagi di dalam hitungan kalender kita sudah berada di tanggal 10 atau sebagian masih tanggal 9. Artinya kita berada pada salah satu hari-hari yang mulia, bahkan hari-hari yang terbaik. Oleh karenanya mari bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Karena istiqamah itu butuh syukur dan sabar. Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Ketika diberi nikmat, kita syukur lagi. Habis itu kita ditambah syukur lagi. Begitulah sejatinya ketika kita bersyukur, maka itu modal kita istiqamah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli zikir, ahli syukur dan tentu ahli istiqamah dalam beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat beliau, umat Islam yang masih bersabar dan setia memeluk agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita baca surah An-Nas. Surat An-Nas. Halaman 32 dan 33. Surat An-Nas bahagian dari Al-Mu'awwidhatain yang juga bergabung dengan surah Al-Ikhlas. Di samping sebagai bahagian dari surat-surat di dalam Al-Quran, juga menjadi bahagian dari zikir-zikir yang dianjurkan dibaca secara khusus. Di antaranya pagi hari, sore hari, malam hari, menjelang tidur. Begitu pula dibaca ketika selesai sholat. Sehingga ini menjadi salah satu surat yang mestinya memang sudah sangat familiar dengan kita. Baik, surat An-Nas di dalam susunan surah Al-Quran, mushaf Al-Quran, berada pada nomor terakhir atau bontot ya. Kemudian jumlah ayatnya tidak banyak, cuma 6. Mari kita baca, semuanya sudah hafal, tinggal kita mengulang saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, katakan wahai Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Berlindung dari apa? Min, dari syarri, kejahatan, keburukan, al-waswasil khannas, syaitan yang
sangat tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ini bisikan syaitan yang sangat laten, sangat tersembunyi, halus. Yaitu alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan-kejahatan itu fi sudurin nas, ke dalam dada manusia, sehingga begitu mudah masuk. Dan bisikan-bisikan syaitan itu ternyata berasal dari minal jinnati wan nas. Wah, syaitan itu bisa jadi dari kalangan jin, bisa jadi dari kalangan manusia. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hadza ta'awudzun billahi subhanahu wa ta'ala bidzikri rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa mulkihi. Wa hadhihi al-asma'u thalathatu rabbun nasi, malikun nasi, ilahun nasi marrat ma'ana fi fatihatil kitab. Pada awal surat ini kita diberitahu tentang ta'awudz, perlindungan. Ini adalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Bidzikri rububiyyati, dengan atau berlindung kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan Rabbun Nas, yang dalam bahasa kita diterjemah dengan Tuhan. Kata Rabbun itu artinya zat yang maha mencipta, zat yang maha memiliki atau menguasai, dan zat yang maha mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Jadi kata-kata Rabb ya artinya ya Tuhan lah bahasa kita, supaya mudah dipahami. Sebagaimana Malik juga diartikan apa? Raja. Kata ilah jangan diartikan ilah. Ilah itu dalam bahasa kita sembahan, zat yang berhak dan boleh disembah. Supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh orang yang bukan pengguna asli bahasa Arab. Adapun bagi orang pengguna asli bahasa Arab ya nggak usah diterjemahkan, paham, bisa membedakan apa Ar-Rabb, apa Al-Malik, apa Al-Ilah, artinya itu mereka paham. Adapun kita kalau tidak diberi padanan dalam bahasa kita, meskipun padanan itu tidak sepenuhnya tepat, namanya juga terjemah, tapi untuk memudahkan memahami. Wa mulkihi, maaf, uluhiyatihi, sifat uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya zat yang boleh diibadahi. Kemudian wa mulkihi, wa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha merajai. Wa hadhil asma'u thalatha, tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Rabbun Nas, Ar-Rabb, kemudian Malikun Nas, Al-Malik, kemudian Ilahun Nas, Allah, Al-Ilah, marrat ma'ana fi Fatihatil Kitab, sudah disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Ada kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada di situ Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ada tiga nama itu, ada sudah disebutkan pada awal surat di dalam mushaf Al-Quran, disebutkan pula di akhir surat dalam mushaf Al-Quran. Ini tidak main-main jamaah, penyebutan nama-nama Allah yang maha indah. Tentu menunjukkan betapa pentingnya kita mengenal Tuhan kita, sembahan kita, pencipta kita, pengatur kita, pemilik kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pesan-pesan yang mesti kita pahami. Sementara kalau kita lihat kenyataan, ada sebagian umat Islam yang belum tahu siapa Tuhannya, siapa sembahannya, siapa
yang merajai dirinya. Walhasil apa yang terjadi? Ada sebagian na'udzubillah masih melakukan peribadatan atau sebagian peribadatan itu kepada selain Allah. Apalagi pada bulan apa Mas? Suro. Nyatanya ada. Sehingga ini pas banget kita ingatkan kembali pada awal tahun kita baca akhir surat dalam mushaf Al-Quran. Apa hubungannya? Tadi berkaitan dengan ma'rifatullah, bahwa kita ini harus selalu on ya, selalu sadar, selalu mengetahui, tidak boleh sebentar pun, sekejap pun kita lupa untuk selalu berzikir kepada Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang boleh dan berhak diibadahi atau disembah. Yang ketika seseorang lena, lupa, atau terbawa arus, atau memang bahkan tidak tahu, sangat-sangat berbahaya. Karena itulah perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Haitsu waradat fi maqami sana'i 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada atau di dalam surah Al-Fatihah, awal surat di dalam mushaf Al-Quranul Karim itu, penyebutan 3 nama tadi, Allah, Ar-Rabb, Al-Malik, itu dalam posisi sebagai pujian fi maqami tsana'i 'ala Allah, atau sanjungan, puja-puji, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan itu sebagai bentuk sanjungan dan pujian, dan secara otomatis sebagai pengenalan pertama atau perkenalan pertama ketika seseorang membuka mushaf Al-Quran. Dikenalkan pertama kali oleh siapa Tuhanmu tuh, siapa sembahanmu tuh, siapa penciptamu. Dan ini penting jemaah. Maka kalau ada orang misalnya jenengan ikut pelatihan, apa biasanya Mas? Pelatihan terus apa? Seminar, apalah, kajian umum. Biasanya pertama kali disebutkan siapa? Profil atau biodata pemateri. Misalnya Pak Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Ya, ini orangnya begini begitu dan seterusnya. Ketika kita mengenal, oh berarti memang orangnya top, orangnya dia memang ahli. Kita semakin kenal. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di awal sudah mengenalkan dirinya, sebelum nanti firman-firman Allah berikutnya itu akan menjelaskan banyak hal tentang kisah, tentang syariat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, disampaikan berikutnya. Wa fi khatami al-kitabi, nah pada akhir mushaf Al-Quran, waradat isti'adatun bihi subhanahu wa ta'ala, isti'adatan bihi subhanahu wa ta'ala wa'tisaman bihi jalla fi'ula. Pada akhir surah yang ada di dalam Al-Quran, atau pada akhir mushaf Al-Quran itu, penyebutan 3 nama ini sebagai bentuk permohonan perlindungan dan penjagaan kepadanya. Kalau di awal Allah menjadikan sebagai bentuk sanjungan, pada akhir Al-Quran ini sebagai bentuk permohonan perlindungan kepadanya. Sehingga di situ qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita berlindung pada Allah Ar-Rabb, kita berlindung pada Allah Al-Malik, kita berlindung pada Allah Al-Ilah, satu-satunya zat yang boleh diibadahi. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Kalau surat sebelumnya perintah kepada Nabi SAW dan juga kepada umat beliau, kita umat Islam, supaya berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan, kejelekan seluruh makhluk. Min syarri ma khalaq.
Apa itu? Ya, semua kejahatan makhluk. Dan kemarin sudah disebutkan secara khusus kejahatan-kejahatan yang sifatnya apa? Laten, tersembunyi, rahasia, sulit dilihat, sulit dideteksi. Sehingga banyak orang yang kalah, banyak orang yang terkena kejahatannya dari apa itu? Gelap malam yang sudah betul-betul sempurna, atau dari malam ketika sudah gelap gulita. Karena kita tidak bisa melihat. Yang kedua, dari praktik sihir yang memang juga laten, sulit dideteksi, tidak bisa dilihat. Dan yang ketiga, dari kejahatan keburukan orang yang hasad juga demikian. Nah, sama di dalam surah An-Nas ini juga sama. Kejahatan itu berat, sulit, halus, lembut, yang kadang-kadang tidak terasa. Sehingga kita mohon secara khusus, meskipun kejahatan-kejahatan lain ini juga kita berlindung kepada Allah. Nggak boleh merasa hebat, itu ketok, nggak bisa. Meskipun kejahatan itu tampak, toh kita tetap berlindung kepada Allah. Tapi ini secara khusus. Oleh karenanya ini dijadikan sebagai apa? Doa-doa, zikir-zikir pelindungan yang sifatnya rutin. Pagi, zikir pagi, sore, zikir sore. Kemudian malam, zikir sebelum tidur. Ketika selesai sholat dan seterusnya. Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan kejahatan dari al-khannas. Wahuwa syaitan. Al-Khannas itu padanan dari siapa? Syaitan. Dzukira bihadzainil waswain. Di dalam surat An-Nas ini syaitan diberi penjelasan dua sifat. Disebutkan dua sifatnya di dalam surat ini. Yang pertama adalah al-waswas, ay alladhi yulqil wasawisa fis sudur, yang memasukkan bisikan itu langsung ke dalam lubuk hati seseorang. Ini tidak melalui WA, tidak ada tak kirimi tulisan yo, nanti wacanan kira-kira nek apik ya tampanan, nek ora cocok ya tolak, enggak begitu. Tak kirimi WA lo, wacanan enggak begitu. Tapi langsung tahu-tahu sudah ada di dalam hati. Itu al-waswas. Sifatnya betul-betul laten, bisa menembus pertahanan diri seorang manusia. Ya, kita punya logika, kita punya berpikiran, kita punya mungkin benteng-benteng lain, tetapi begitu lembutnya, begitu halusnya masuk yang seringkali tanpa disadari. Al-Khannas, kata Al-Khannas, ay alladhi idza dzukirallahu subhanahu wa ta'ala khanasa wa antarada wa ibta'ada 'anil insan. Nah, Al-Khannas itu satu sifat yang sangat-sangat kayak welut jamaah, licin, ya, sulit, wangel dicekel. Jadi Al-Khannas itu begitu kita lena, dia nyerang tiba-tiba. Tadi begitu masuk dia menyerang kita tanpa pemberitahuan, tanpa tantangan, duel, tidak, tahu-tahu nyerang. Tapi begitu kita zikrullah, kita ingat kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah, dengan begitu cepatnya dia lari, menghilang. Seperti provokator gitu ya. Jadi memang luar biasa ini. Allah memang uji kita umat manusia, wabil khusus umat beriman itu ya dengan setan. Maka setan itu aduun mubin, musuh yang nyata meskipun tidak kasat mata, dari kalangan jin. Yang dari kalangan manusia pun kadang kita nggak ngerti kalau itu musuh, karena ada musuh dalam selimut. Cuman kita sepertinya akhir-akhir ini selimutan enggak Mas Ali? Nek bengi adem apa sumuk?
Tergantung yang menjawab. Sudah menikah atau belum? Yang baru menikah, oh ora peduli. Wes pokoknya tidak ada selimut karena sudah dapat selimut baru. Iya. Panas ra krasa, adem ra krasa, bengi-bengi adus. Itu dia. Jadi begitu dia. Ada musuh dalam selimut enggak kelihatan betul jemaah. Maka kita butuh perlindungan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalau ada celah langsung nyelip dia. Begitu konangan kita langsung lari. Itu sulitnya syaitan. Jadi tidak boleh kita kemudian menggampangkan. Satu, kedua, oleh karenanya kita diperintah supaya berlindung selalu kepada Allah. Tadi kan lu mau wes nang surat Al-Falaq ngopo baleni meneh. Karena memang berat. Apalah kita. Nabi SAW sosok pribadi pilihan Allah yang paling tinggi pun masih diperintah supaya berlindung kepada Allah dari godaan setan ini. Apalagi kita yang serba lemah ini. Maka ini surat amat sangat penting. Meskipun sudah kita hafal, barangkali salah satu surat yang pertama kali kita hafal ya, Qul Al-Falaq An-Nas setelah Al-Fatihah loh. Saya sudah lupa nih dulu yang pertama kali dihafal yang apa. Karena ini seperti paketan gitu. Al-Fatihah, Qul Al-Falaq An-Nas ini kayaknya ngerti-ngerti kelingan gitu bisa hafal. Orang ketang dahulu hafalnya ya mungkin belum begitu bagus ya. Tapi itu dia. Saking ini sudah menyatu dengan kehidupan kita. Jadi penting sekali jamaah untuk dipahami, jangan merasa sudah apal atau kulino. Tapi ada hal-hal lain yang senantiasa diingatkan kepada kita agar kita selalu waspada. Eling lan waspada. Ini konsep nasihat yang luar biasa. Zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah dan selalu waspada, antisipasi. Itulah al-khannas. Begitu nyelinap, kalau kita lena, kita lalai, ada celah, dia masuk, nyerang tiba-tiba. Begitu kita zikrullah, kita ingat, dia akan lari dengan cepatnya. Bersembunyi, al-khannas itu begitu. Muncul tiba-tiba, lalu bersembunyi dengan cepat. Jadi angel memang digulai, bahasa kita. Wah, yang kaya welut tenan, licin, begitu bahasa kita. Wa fi hadzal al-hathu 'ala al-muhafazati 'ala dzikrillah 'azza wa jalla. Di dalam surat ini atau di dalam ayat ini secara khusus ada al-hathu 'ala al-muhafazati 'ala dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Anjuran, perintah supaya kita selalu menjaga zikrullah. Ketika seseorang menjaga zikirnya kepada Allah, maka syaitan tidak akan bisa menembus benteng zikir itu. Karena saat seseorang berzikir, berarti dia mendapat perlindungan dari Allah. Ada sekat, benteng yang kuat, perlindungan dari Allah. Kapan itu? Saat seseorang ingat Allah. Tapi begitu dia terlena, begitu dia apalagi sudah lupa diri, terlena sebentar saja, ada celah kecil atau sempit saja, setan ini pandai menyelinap. Apalagi sampai lupa diri. Apalagi lupa diri terus. Lupa lagi Mas? Daratan. Ada nggak istilah lupa daratan? Wong awake dhewe urip nang bumi nang daratan sampai lupa daratan. Saking wis jan luar biasa deh. Lupa betul dia sudah nggak berzikir kepada Allah. Lupa diri juga begitu. Lali karo awake dhewe. Ada lupa diri, lupa daratan. Apalagi Mas? Nek kuwi beda. Nek kuwi ora mlebu Mas. Lupa ingatan itu alias apa Mas? Majnun. Lah yen jerone wis ana jine. Apa lupa apa lagi Mas? Lupa-lupai ingat. Iya, datnyeng kadang lupa kadang ingat. Apalagi
Beneran ngantuk loh, iya ini wis ngantuk. Saya tuh mau bilang sekarang saya nggak ngantuk, karena tadi tidur. Ya habis subuh, karena ngantuk banget semalam nggak bisa tidur jemaah. Terus sudah begitu bangun, belum wayai sahur wis wangel rasa turu. Sepertinya wallahu a'lam mungkin. Ya Allah bikin nggak tidur, tapi semalam itu dikasih kopi. Ya, kopi manis padahal, ya, bukan kopi asli. Tahu seruput rasane sidik tok lho. Kok malah jenggelek nganti subuh. Tapi habis subuh KO. Masya Allah. Tadi saya terbangun itu sudah jam 7.38 menit. Alhamdulillah. Apalagi Mas, serupa apa? Nek wong Jawa lho, linak lijo lho. Lali anak, lali bojo. Berarti sama bangsa apa kuwi? Nah. Banyak jemaah. Lupa dia. Kalau yang sudah seperti udah parah dia. Barangkali sudah enggak digoda lagi karena dia sudah menjadi apa? Dia menjadi setan itu sendiri. Karena setan tadi dalam bentuk jin maupun manusia. Wal'iyadzubillah. Jadi penting ya. Wa anna dzalika a'zamu waqin lil 'abdi minasyaiton. Nih dia. Wa anna dzalika, dan bahwa hal itu, apa itu zikrullah? A'zamu waqin, penjaga paling besar bagi seorang hamba dari godaan syaitan. Artinya yang menjaga Allah. Tapi sebabnya apa? Zikrullah. Bukan zikirnya yang menjaga. Yang menjaga Allah. Tapi Allah menjaga dengan sebab apa? Zikir kepada Allah. Jadi nggak main-main jemaah. Ada istilah eling. Saya ingat banget istilah eling itu. Dulu ada, ya, kalau di TVRI dulu, itu malam apa ya? Kalau nggak malam Rebu, malam Kamis. Ya, kita di negeri kita ini kan ada agama banyak yang diakui. Ada mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada satu lagi aliran kepercayaan. Itu biasanya dengan istilah eling. Kalau bahasa kita zikir, mereka menggunakan istilah eling. Itu bahasa Jawa. Baik, ini penting jamaah. Oleh karenanya nanti praktiknya ya kita coba biasakan tidak lupa untuk membaca surat-surat al-mu'awwidzat atau al-mu'awwidzatain bersama al-ikhlas. Nah, seperti apa setan itu sehingga kita perlu berlindung kepada Allah secara khusus? Ya kalau secara umum iya kita selalu, tapi surat ini sebagai doa zikir perlindungan. Bahkan Nabi SAW diperintah secara khusus. Karena ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang selalu membisikkan keburukan, kejahatan ke dalam dada setiap manusia, setiap orang tanpa terkecuali. Kalau Nabi sudah bisa mengendalikan dan mengalahkan, adapun selain beliau masih ada, hanya kuat-kuatan saja. Orang-orang yang dijaga oleh Allah tentu bisa secara dominan menguasai, meskipun tidak sepenuhnya. Adapun kita ini butuh sekali kesadaran diri untuk selalu berzikir. Ayyulqil wasawisa wasyurura fi sudurin nas, yang terus memberikan bisikan-bisikan, khayalan-khayalan, angan-angan, apalagi keburukan dan kejahatan. Karena memang setan itu ya makhluk yang mengajak, yang suka berbuat jahat dan mengajak kepada kejahatan, itu namanya setan. Jadi setan itu pelaku kejahatan yang mengajak orang lain untuk ikut berbuat jahat, itu namanya setan. Baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Terus mereka menyampaikan bisikan-bisikan dan ajakan-ajakan kejahatan fi sudurin nas, dengan beragam cara, bermacam usaha, daya tarik,
membuat orang itu terlena, terpedaya, lalu ikut. Ya. Baik minal afkarir radi'ah, bisa jadi dalam bentuk apa? Pemikiran-pemikiran yang sejatinya itu jelek, buruk, bahkan sesat, tetapi dikemas dalam tulisan, ucapan, orasi yang Masya Allah, wah apik tenan iki. Ceramah itu luar biasa. Diksi, pilihan katanya itu runtut. Orang nganggo ora tahu ngono kuwi. Ngomong sak jam runtut, sistematis, menarik. Nek tulisannya diwaca, Masya Allah, indah, gampang dipahami. Hati-hati. Tetapi di dalam itu semuanya ternyata bisikan mengajak kepada kesesatan. Ada jemaah, saya beberapa kali membaca tulisan ini, Masya Allah memang menarik. Gaya tulisannya, sistematikanya, bagaimana membuat pembaca itu terkesima. Iya, bagus, mudah dipahami, mengalir begitu. Kadang kita baca di tulisan, mungkin di koran, di apa yang dipajang itu, lali nek ngadeg itu. Lali ngadeg. Padahal sudah berapa menit mungkin asik membaca. Mengapa? Karena memang menarik. Begitu selesai, oh iya lagi kroso dengkuli. Gitu ya. Betul-betul ini luar biasa. Karena apa? Ya memang begitulah. Daya tarik itu dari apa? Sesuatu yang menyihir bahasa kita. Karena orasi itu, bayan, penjelasan itu bisa jadi seperti sihir. Inna minal bayani la sihran, kata Nabi SAW. Orang yang berbicara, termasuk juga orang yang menulis, itu bisa jadi apa? Membuat seperti sihir. Artinya, membuat kita ini lupa, tertarik, terbawa, tergoda, terseret, tanpa sadar. Itu maksudnya. Bukan sihir-sihir yang jahat itu. Jadi luar biasa ya, pemikiran. Dan hari ini, hati-hati. Media. Sopo sing ora nonton YouTube, apalagi tok tik. Gitu. Ya, hampir semua kita buka juga kayak gitulah. Itu luar biasa. Menarik. Apalagi ada AI. Kita bacanya AI apa AI, Mas? AI. AI atau AI. Ya, AI. Itu luar biasa jemaah. Wong sekarang jenengan bisa diprofil sekarang itu. Di foto begitu mungkin ada data entah apa, tahu-tahu digawe apa namanya? Skrip tulisan, kemudian dibikin jenengan seakan-akan yang ngomong. Padahal enggak itu. Apalagi dibuat apa? Wah, ini misalnya Mas Haris ini iklan rokok. Iso ya. Atau mungkin Almanar itu di apa namanya nih? Dijahati apa namanya? Di hack misalnya. Almanar sekarang produknya ciu misalnya. Bisa jadi itu dalam bentuk iklan. Dimasukkan ke situ. Wah, hati-hati. Jin memang seperti itu. Setan seperti itu. Dan itu yo menungso senggawi. Ini syaitan. Itu pemikiran-pemikiran ya. Yang keliru, yang sesat. Dan hari ini banyak pemikiran menyimpang. Contoh, ngopo lo saiki kowe iki nikah. Apa-apa munda, rekoso, dolar munda. Barang-barang munda, larang kabeh. Lah nek kowe nikah tanggung jawab rekoso. Mending rasan di bojo ning iso seneng. Pemikiran seperti ini sudah ngetren jemaah. Kalau nggak percaya silakan lihat data di pernikahan resmi itu ya, mulai menurun. Bahkan saya dengar dari 2 orang petugas KUA, ingat saya, menurun. Kemudian yang sudah menikah tidak mau punya anak, udah seneng-seneng wae. Dia menikah sekedar untuk menghalalkan, tapi bukan untuk tujuan yang lebih utama, yaitu memperbanyak keturunan yang dididik menjadi orang-orang soleh dan solehah yang menegakkan, memperjuangkan agama ini. Jadi sekedar untuk seneng-seneng, itu pun bisa jadi beneradi omong
wong kan itu, biar tidak dipersoalkan. Pemikiran-pemikiran, apalagi pemikiran yang sudah lama ya, misalnya kesamaan hak laki dan perempuan. Kalau secara umum iya, di hadapan Allah sama, hak kewajiban itu nggak ada beda. Tapi secara rinci nanti ada bagian-bagian tertentu. Mereka ingin semuanya sama, urusan warisan, urusan kepemimpinan dan seterusnya. Tidak. Ini pemikiran, termasuk pemikiran apa? Pemikiran adanya kesamaan hak asasi untuk menentukan pilihan perasaan dirinya, untuk mengungkapkan daripada rasa cintanya kepada siapapun. Ojo disalahke, jangan dihalang-halangi. Ada orang ya umumnya itu kan perasaan cinta laki-laki kepada siapa? Kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Tapi hari ini ketika ada orang laki-laki mengungkapkan rasa cintanya kepada sesama lelaki atau perempuan kepada sesama perempuan, ojo dilarang, tokno wae sak gelem itu. Bahkan ada yang mengungkapkan perasaan cintanya kepada pohon. Iya loh, kepada hewan. Nyatanya itu ada nikah dengan pohon, nikah dengan hewan. Bahkan sekarang ya mungkin pakai boneka, pakai robot. Ya, maka info terakhir berita itu ketika Majelis Ulama Indonesia memberikan wacana untuk memberi undang-undang atau aturan tata tertib yang memberikan sanksi kepada mereka, langsung digeruduk sama sekian puluh organisasi yang mengatasnamakan ini, menolak. Itu kan hak asasi manusia, begini begitu, itu kriminalisasi dan seterusnya. Begitulah, hati-hati, di balik itu pasti ada syaitan. Bahkan profesor-profesor doktor syaitan itu yang membisikkan ke dalam hati mereka. Waliyadzubillah. Ya, kita bicara dari sudut pandang Islam tentu saja. Kalau kita bicara mereka, ya monggo, itu hak mereka. Wong agama itu tidak dipaksa. Tapi kita bagi umat Islam dari sudut pandang syariat Islam yang jelas bahwa penyimpangan seksual itu dilarang. Bahkan yang sudah pas pun, artinya laki perempuan ada aturannya kok. Lah aku bener to iki, lanang karo wadon, mur karo baut to. Iya. Tapi harus melalui proses yang betul. Pernikahan itu diatur sedemikian rupa, ketat jemaah. Tidak asal lanang wadon, tidak. Nanti harus tidak boleh ada mahram, tidak boleh ngerebut milik orang lain dan seterusnya. Ada aturannya. Apalagi ini sudah keliru, maka tetap harus disampaikan. Perkara diterima apa tidak itu tidak ada paksaan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar terus berjalan. Kembali ini bahwa bisikan syaitan itu banyak. Salah satunya pemikiran-pemikiran yang sepintas itu, sepintas. Apalagi yang didomplengi hawa nafsu, oh iya begitu. Tapi sejatinya keliru. Wal aqaidil fasidah. Nah, akidah yang rusak, akidah sesat banyak. Lihat di media, entah media yang tertulis, ada tadi ya macam-macam. Aduh, masya Allah, ngeri. Banyak orang begitu mudah, begitu gampang, berani bahkan lancang mengingkari hari kiamat, mengingkari alam barzah, mengingkari siksa kubur, mengingkari surga neraka, mengingkari hal-hal gaib yang bagi umat Islam itu sebuah keyakinan wajib. Beriman kepada hal-hal gaib, karena itu bagian dari keimanan kepada hari kiamat misalnya, termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai banyak begitu berani, apalagi memang ada media, yaitu hak mereka. Secara umum ya tidak ada larangan, tapi bagi kita umat Islam ada aturannya. Tentu bagi pengambil kebijakan harusnya memberikan aturan supaya tidak bebas berbicara tanpa landasan ilmu. Apalagi wal ma'ani al khabithah,
ya perasaan-perasaan, angan-angan yang jahat, yang buruk, yang hina, rendah. Urip ya seneng-seneng ke wae. Urip mong pisan. Dan itu iya. Hidup ini kata dia, sebagian itu ya hanya di dunia. Tidak ada lagi nanti kehidupan setelah kematian itu. Nah, ini berbahaya. Pemahaman-pemahaman perasaan-perasaan yang khabith, yang jelek, kotor, buruk, apalagi sekedar senang-senang. Urip mong sepisan diseneng-seneng ke. Golek haram wae angel, malah mikir sing halal. Ini hati-hati. Itu bagian dari jargon bisikan setan yang kadang-kadang menjadi umum. Jamaah dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata setan itu minal jinnati wan nas, yang memiliki sifat al-khannas, mudah datang, mudah pergi. Ya, lena sikat, begitu ketahuan lari dia. Al-khannas, mudah berkelit seperti belut tadi. Itu ternyata bisa dalam rupa wujud jin, bisa pula dalam rupa wujud manusia. Ai annal waswasa kama yakunu minal jinni yakunu minal insi aydan, bahwa bisikan, godaan, kejahatan yang disampaikan kepada orang lain langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan. Karena setan itu musuh, berarti kita lawannya. Ke dalam dada manusia itu bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan itu betul. Apalagi hari ini yang namanya media di internet, digital, media sosial luar biasa. Betul-betul begitu menarik, memperdaya dan indah. Karena entertain ya, semuanya ada, mungkin gambar atau apa, tidak harus orang, itu mesti menarik. Ada bunga, ada apa, beda ya. Kalau lukisan biasa bunga, tapi kalau di sini foto kemudian bisa video, dibuat, diedit sedemikian rupa, itu menarik. Jadi kadang-kadang di balik itu ada pesan-pesan yang tidak langsung secara verbal atau ajakan langsung. Kadang cuman simbol kecil, tulisan kecil. Mungkin di sini gambarnya bagus, tapi bawahnya ada gambar pelangi misalnya. Nggak ada kata-kata, nggak ada tulisan. Tapi bisa seperti itu. Jadi hati-hati. Walhasil jamaah, annal muslima matlubun minhu an yuna bifahmi ma'ani kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Simpulannya, walhasil, setiap muslim dituntut supaya bisa paham, supaya betul-betul memberikan perhatian yang besar agar bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dibaca, betul membaca satu huruf saja dapat satu kebaikan dan dikalikan 10. Iya. Ibadah, berpahala, kebaikan, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya supaya dipahami, lalu diamalkan. Sehingga kita butuh belajar. Wa yakfi al-awam an yahfadhu hadhihi surah. Nah, secara khusus kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, bagi umumnya khalayak ramai umat Islam, minimal itu menghafal surat-surat ini, minimal. Apa itu? Al-Fatihah. Yang pertama jelas surah Al-Fatihah, karena ini surat yang harus, wajib, bahkan rukun dibaca di dalam salat kita. Summa min az-zalzalah ilan nas. Kemudian membaca dengan baik dan benar, kemudian menghafalnya dengan baik dan benar, memahaminya dengan baik dan benar, lalu mencoba mengamalkannya dari surah Al-Fatihah, kemudian surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ini yang dipilih oleh beliau. Wa yu'nau bi muraja'ati ma'aniha wa ma'rifati dalalatiha. Begitu pula setelah dibaca, dihafal, diulang-ulang untuk bisa memahami artinya. Jadi jangan bosan, walah wingi bar pengajian tafsir juz amma iki ono kene meneh. Ono masjid ngono, kajian ngono. Nang perusahaan ngono. Jangan pernah bosan. Kemudian juga hukum-hukum
petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, mari kita coba kita ambil supaya kita bisa memanfaatkannya, mengamalkan. Hatta takuna tilawatuhum laha fi kulli maratin an fahmin wa tadabburin wa aqlin lil khitab. Sehingga bacaan kita ini bukan sekedar bacaan lisan, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan betul, tapi juga kita baca dengan pemahaman, bit tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi bacaan yang sifatnya pemahaman dan perenungan. Ini tingkat pembacaan yang lebih tinggi, dan itulah tujuan dari Iqra, membaca itu adalah memahami. Begitu. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahap pertama ini selesai. Pembahasan apa? Pembahasan surat-surat pendek yang dikemas oleh Syekh Ibnu Baz dari Al-Fatihah, kemudian mulai Az-Zalzalah sampai An-Nas. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk bisa membacanya, menghafalnya, dan memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan ikhlas. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan segala urusan, beri kita ampunan dari segala dosa, dan beri kita penerimaan atas semua amal kebaikan kita. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima, dan rezeki yang thayyib. Begitu pula memberi kita istiqomah untuk menjalani, mengisi tahun baru ini dan juga waktu-waktu berikutnya dengan ikhlas, dengan benar, serta istiqomah. Demikian, semoga Allah mengabulkan doa-doa dan permohonan kita semuanya. Amin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.